hasil konsultasi dengan pihak ini, jadi apa sih hasilnya? Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta untuk menunggu sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh keputusan. Itulah yang menjadi konsultasi, karena ini menyangkut tentang undang-undang partai politik. Sebenarnya yang membuat kita sampai kepada titik ini karena ada tuduhan kepada Butia bahwa dia melakukan penggelembungan suara. Padahal faktanya kalau kita lihat putusan Bawaslu Provinsi Banten dikatakan kalau Butia tidak terlibat. Tapi oleh Mahkamah Partai itu dijadikan jadi dasar. Nah, kalau kita lihat pertimbangan majelis Mahkamah Partai, di situ kan dikatakan Butia ada mengambil suara Hasbi 51, suara partai 10, 251, suara partai 10. Tapi dalam amar putusan mengatakan Butia melakukan penggelembungan suara 1.600 sekitar itu. Jadi itu membuat kita dari mana putusan seperti ini, dan itu pun perlu kita sampaikan. Putusan Mahkamah Partai sampai detik ini kita belum diberitahukan secara resmi. Jadi kita belum dapat sampai saat ini. Baru yang kita dapatkan hanya surat pemecatan sebagai anggota partai, itu pun kemarin, bukan pada saat dikeluarkan di KPU, tapi kemarin baru dikirim surat pemecatannya ke Butia. Seharusnya kan ini tak patut. Harusnya putusan partai diserahkan, pemecatan diserahkan sebelum KPU mengeluarkan Butia sebagai salah satu calon anggota DPR yang akan dilantik. Ini yang menurut kita tidak ada kepatutan, tidak wajar menurut kita. Seorang diadili tapi dia tidak pernah diberikan hasilnya. Inilah yang menjadi, karena kan kalau dibilang penggelembungan suara kan itu kejahatan, kejahatan undang-undang pemilu, yang mana kalau terjadi penggelembungan suara maka akan dilakukan proses di Bawaslu dulu terlebih dahulu. Setelah ada indikasi baru dilimpahkan ke penyidikan untuk dilakukan penyidikan. Setelah itu baru kejaksaan, baru pengadilan. Tapi untuk mengatakan dia melakukan penggelembungan suara cukup dengan Mahkamah Partai. Kalau kita lihat undang-undang partai politik pasal 32 sampai 33 tidak ada kewenangan partai. Lihat penjelasannya terkait penggelembungan suara. Di dalam peraturan partai yang kita lihat sebagai dasar pertimbangan disebutkan memang di situ perselisihan, selisih itu yang diperhitungkan, bukan menyatakan seseorang itu melakukan kejahatan penggelembungan suara, maka partai nggak berhak melakukan itu. Nah, inilah mau kita klarifikasi kenapa kita sampai ke Mabes Polri ini, karena ingin kita supaya nama baik Butia ini bersih. Karena ini kan karir politik kedepannya, kalau ini melekat bahwa Butia disebut sebagai melakukan kejahatan penggelembungan suara partai, itu kan merusak kehormatan dia sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga. Nah, itulah kita nggak mau. Mekanisme sudah diatur undang-undang untuk menyatakan terjadi penggelembungan suara harus melalui Bawaslu dulu, tapi ini nggak dilakukan. Bawaslu mengatakan Butia tidak terbukti, tapi oleh Mahkamah Partai diambil mengatakan Butia terbukti. Nah, kalau kalian mendapatkan putusan Mahkamah Partai itu antara pertimbangan dan amar putusan tidak sesuai. Di pertimbangan mengambil menggelembungkan suara 1.600, tapi mendapatkan surat hasil putusan Mahkamah. Belum, secara resmi belum. Tapi kalau surat pemecatan sudah diberikan hari kemarin. Hari kemarin. Kamis. Hari Kamis. 26. Jadi setelah dikeluarkan dulu di KPU baru dikirim surat pemecatan. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Padahal suratnya tanggal 13 September. Ada apa kan di sini? Harusnya Mahkamah Partai seharusnya transparan. Berarti menyinggung peristiwa pengkritikan terhadap Pak Nurul Gufron kemarin, itu sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Tia? Saya rasa yang saya sampaikan itu oleh ada macamnya Bu. Saya rasa yang saya sampaikan itu satu bentuk hati nurani saya aja gitu ketika menyampaikan, karena
saya melihat dari background beliau yang bersangkutan itu dengan kasus-kasus yang ada, dan saya juga ingin bahwa marwah KPK itu dijunjung tinggi. Itu jadi yang saya harapkan. Dan ketika kemudian narasumber yang ada di depan kami hadir dengan background tertentu yang tentunya perlu kita kritisi, makanya kemudian diperlontar. Ya. Jadi itu memang sebenarnya apa yang ada dalam pikiran saya, dan saya pikir juga memang mewakili masyarakat. Karena bagaimanapun kan kita dipilih untuk mewakili masyarakat. Itu aja kayaknya. Kalau dikaitkan dengan ini, menurut Mbak Tia ada kaitannya nggak dengan putusan kemarin? Atau mungkin mengantongi bukti yang kuat untuk terkait mungkin ada keterkaitan dengan Ada indikasinya nggak? Enggak, itu tidak, itu di luar jangkauan saya tidak tahu. Itu pasti surat pemecatan baru terima kemarin. Iya, kalau bicara pemecatan memang saya baru Pasca kemarin. peristiwa itu ya? Setelah Setelah. Yang setelah ya, setelah itu gitu saya. baru keluar surat. Ada kecurigaan ke sana nggak? Kita nggak bisa nggak boleh menduga-duga. curiga dong, nggak boleh suzon ya kita. Iya. Gitu. Tapi yang pasti kita baru menerima kemarin surat pemecatan. Ya, itu aja. Pak, Bu, Kayaknya, silakan duluan. ya seperti ini. Pak, Bu, izin berarti saat kedatangan di Lemhanas hari Senin itu apakah sudah tahu terkait dengan keputusan partai ataupun dari KPU, ketetapan dari KPU itu sudah terinformasi belum Ibu? Kalau bicara keputusan KPU saya belum tahu. Gitu. Dan yang pasti di Lemhanas pada saat saya masuk itu nama saya masih ada di absen, itu aja. Itu kayaknya. Terima kasih banyak. Rasanya mohon maaf sekali. Oh, nanti akan diberikan oleh tim. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak teman-teman udah menunggu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Izin saya lanjut lagi.